Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal untuk persiapan penilaian akhir semester GASAL. Bagian kedua soal nomor 11 sampai dengan 25. Soal nomor 11. Jika diketahui fx sama dengan 4x min 3, maka inverse dari fx adalah f inverse x sama dengan fx sama dengan ax plus b, maka f inverse x nya sama dengan x min b per a. Dari soal fx sama dengan 4x min 3, maka nilai a sama dengan 4 dan nilai b sama dengan min 3. Kemudian kita masukkan rumus, kita peroleh f inverse x nya sama dengan x min b, b nya min 3 per a nya 4, sama dengan x plus 3 per 4. Lanjut soal nomor 12. Diketahui fx sama dengan 1 min 2x per 3x plus 4 untuk x tidak sama dengan min 4 per 3. Inverse dari fx adalah f inverse x sama dengan, kita punya rumus bahwa jika fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka inverse nya sama dengan min dx plus b per cx min a. Dari soal fx sama dengan 1 min 2x per 3x plus 4, nah di sini a nya adalah min 2 dan d nya adalah 4, sehingga f inverse x nya dapat kita peroleh dengan cara menukarkan posisi a dan d, kemudian masing-masing kita kalikan dengan negatif 1. Jadi kita peroleh f inverse x sama dengan 1 min 4x per 3 plus 2. Itu ya. Selanjutnya soal nomor 13. Diketahui G bundaran fx sama dengan 16x kuadrat plus 16x plus 4, fx sama dengan 4x min 2, dan maka gx nya sama dengan G bundaran fx sama dengan 16x kuadrat plus 16x plus 4. G bundaran fx maksudnya di sini adalah kita mensubstitusikan fungsi fx ke dalam fungsi gx. Fungsi yang di belakang kita substitusikan ke dalam fungsi yang di depan. Karena yang mau dicari adalah fungsi yang di depan, yaitu gx nya, maka di sini kita memisalkan fungsi fx, yaitu 4x min 2 sama dengan t. Kemudian nilai x nya sama dengan t plus 2 dibagi 4, sehingga G dalam T, jadi kita perhatikan di sini 16x kuadrat plus 16x plus 4, x nya kita ganti dengan T plus 2 per 4. Kita peroleh GT sama dengan 16 dikali T plus 2 per 4. Jika kita kuadratkan, kita peroleh hasilnya T kuadrat plus 4T plus 4 per 4 kuadrat, 16 ya, ditambah 16 dikali T plus 2 per 4 ditambah 4. Nah di sini kita coret 16, kita peroleh T kuadrat plus 4T plus 4 plus 16 dibagi 4 dikali T plus 2 plus 4. GT sama dengan T kuadrat plus 4T plus 4 plus 4 dikali T 4T plus 4 dikali 2 8 plus 4. Nah GT nya sama dengan T kuadrat plus 4T ditambah 4T 8T plus 4 ditambah 8 12 ditambah 4 16. Kemudian karena ini masih dalam fungsi T yang diminta Gx, maka T nya kita kembalikan ke X. Jadi Gx sama dengan X kuadrat plus 8X plus 16. Soal nomor 14. Jumlah N bakteri dalam makanan yang didinginkan dirumuskan sebagai NT sama dengan 10T kuadrat min 50T plus 60. Dengan T adalah suhu makanan dalam derajat Celcius. Ketika makanan diambil dari pendingin, suhu makanan dirumuskan sebagai T kecil sama dengan 2T plus 2, dengan T kecil adalah lama makanan di luar pendingin dalam jam.
Lama makanan di luar pendingin ketika jumlah bakteri mencapai 560 adalah. Nah, di sini kita punya NT, T besar. Sedangkan T besarnya adalah 2T plus 2. Maka NT sama dengan NT, T kecil. Nah, kita substitusikan 2T plus 2 ini ke dalam NT. T besar ini kita ganti dengan 2T plus 2. Karena NT-nya yang diminta, karena jumlah bakteri yang diminta adalah 560, maka NT-nya 560. 560 sama dengan 10 dikali 2T plus 2 kuadrat dikurangi 50 dikali 2T plus 2 plus 60. 560 sama dengan 10 dikali 2T plus 2. Kalau kita kuadratkan, hasilnya adalah 4T kuadrat ditambah 8T ditambah 4 min 50 dikali 2T 100T min 50 dikali 2 min 100 plus 60. 560 sama dengan kita kalikan 40T kuadrat plus 80T plus 40 min 100T min 100 plus 60. 40T kuadrat ditambah 80T min 100T berarti min 20T plus 40 min 100 min 60 plus 60 0. Jadi kita peroleh 560 sama dengan 40T kuadrat min 20T. Kemudian kita jadikan satu ruas, 40T kuadrat min 20T min 560 sama dengan 0. Masih bisa kita sederhanakan, kedua ruas kita bagi dengan 20. Kita peroleh 2T kuadrat min T min 28 sama dengan 0. Kemudian kita bisa gunakan rumus ABC untuk mencari nilai T-nya. T1 T2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini nilai B-nya adalah min 1. Jadi min 1 plus minus akar min 1 kuadrat min 4 dikali A. A-nya 2 dikali C, C-nya min 28 per 2 dikali 2 sama dengan min dikali min 1, hasilnya 1 plus minus akar dari 1 plus 224 per 4 sama dengan 1 plus minus akar 225 per 4. Akar dari 225 adalah 15 sama dengan 1 plus minus 15 per 4. Maka nilai T1 nya sama dengan 1 plus 15 per 4 sama dengan 16 per 4 sama dengan 4. Sedangkan T2 nya sama dengan 1 min 15 per 4 sama dengan min 14 per 4 sama dengan min 7 per 2. Karena waktunya adalah karena T-nya adalah menunjukkan lama makanan di luar pendingin atau waktu dalam jam, tidak mungkin waktu nilainya negatif ya. Jadi yang nilai T yang memenuhi adalah T1, yaitu T sama dengan 4. Jadi lama makanan di luar pendingin adalah 4 jam, satuannya jam. Oke, selanjutnya soal nomor 15. Jika fx sama dengan 2x plus 1, gx sama dengan 3x, gx sama dengan 3 min x, dan hx sama dengan x kuadrat plus 2, maka f bundaran g bundaran h untuk nilai x sama dengan 1 adalah. Nah, di sini kita bisa mengerjakan dengan cara cepat. Kita kerjakan dari yang paling belakang. H, berarti kita lihat fungsi hx. Karena yang diminta x-nya 1, kita ganti x-nya dengan 1. 1 kuadrat ditambah 2 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian G, hasil yang diperoleh pada H1 tadi kan kita peroleh 3 ya. Jadi G3, kita lihat fungsi gx. Gx sama dengan 3 min x, x-nya ganti 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat fungsi apa? Fx, yaitu 2x plus 1. X-nya kita ganti dengan hasil sebelumnya tadi, yaitu 0.
2 dikali 0 ditambah 1. 2 dikali 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Soal nomor 16. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari 10 adalah, nah, lingkarannya berpusat di titik O 0,0 dan jari-jari 10 atau R sama dengan 10. Rumus persamaan lingkarannya adalah E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga kita peroleh E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Karena nilai 10 kuadrat sama dengan 100, sehingga persamaan lingkaran yang kita cari adalah E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100. Soal nomor 17. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 3,2 dan berjari-jari 8 adalah titik pusatnya 3,2, maka nilai A kecil sama dengan 3 dan nilai B kecilnya 2. Jari-jari 8 berarti nilai R-nya sama dengan 8. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik PA, B dan jari-jari R adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. A-nya kita ganti dengan 3, B-nya kita ganti dengan 2, dan R-nya kita ganti dengan 8. Kita peroleh X min 3 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 8 kuadrat. X min 3 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 8 kuadrat, hasilnya 64. Nah, kalau di pilihan ganda sudah ada jawabannya, silahkan berhenti sampai di sini. Tetapi jika di pilihan ganda belum kita menemukan hasilnya, maka kita uraikan kembali. X min 3 kuadrat kalau kita uraikan menjadi X kuadrat min 6X plus 9 plus Y min 2 kuadrat. Kalau kita kuadratkan hasilnya adalah Y kuadrat min 4Y plus 4 sama dengan 64. Yang pangkatnya tertinggi yaitu pangkat 2, kita taruh di depan semuanya. E kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 4Y plus 9 plus 4 min 64 sama dengan 0. E kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 4Y plus 9 min 51 sama dengan 0. Nah, di sini masih kurang satu baris ya. Seharusnya E kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 4Y 9 dikurangi 51 adalah min 42 sama dengan 0. Nomor 18. Titik pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan X min 2 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 36 adalah, nah, kita ingat bahwa rumus persamaan lingkaran dengan titik pusat A, B dan jari-jari R adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga pada persamaan X min 2 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 36, nilai A-nya adalah 2 dan nilai B-nya, karena di sini seharusnya min B dan pada soal adalah plus, maka nilai B-nya min 3. Maka titik pusatnya A, B berarti 2, min 3. Sedangkan R-nya, karena R kuadrat sama dengan 36, maka jari-jari atau R-nya sama dengan akar dari 36, yaitu 6. Nomor 19. Persamaan garis singgung yang melalui titik 7,1 pada lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 4Y min 12 sama dengan 0 adalah titik 7,1, berarti X1 sama dengan 7 dan Y1 nya sama dengan 1. Persamaan garis singgung lingkarannya adalah X1X ditambah Y1Y ditambah setengah A dikali X1 plus X ditambah setengah B dikali Y1 plus Y plus C sama dengan 0.
Nah, X1 nya kita masukkan 7X ditambah Y1 yaitu 1Y ditambah setengah dikali min 6 dikali 7 ditambah X ditambah setengah, B nya 4 dikali Y1 1 ditambah Y min plus C, C nya 12 ya, C nya min 12 jadi min 12 sama dengan 0. Kita peroleh 7X plus Y setengah dikali min 6 min 3 dikali 7 ditambah X ditambah setengah dikali 4 2 dikali 1 plus Y min 12 7X plus Y min 21 min 3X plus 2 2Y min 12 sama dengan 0. 7X min 3X kita kumpulkan variabel yang sama 7X min 3X ditambah Y plus 2Y min 21 plus 2 min 12. 7X min 3X kita peroleh 4X ya, plus Y ditambah 2Y plus 3Y min 21 plus 2 min 19 min 12 jadi min 41. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 4X plus 3Y min 41 sama dengan 0. Soal nomor 20, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 dengan gradien 2 adalah pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9, nilai R-nya sama dengan akar dari 9 yaitu 3. Gradien 2 maka nilai M sama dengan 2. Untuk persamaan garis singgung lingkaran dengan diketahui gradien adalah Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat, sehingga persamaannya kita peroleh Y sama dengan M, M nya 2, 2X plus minus R berarti R nya 3 dikali akar 1 plus 2 kuadrat sama dengan Y sama dengan 2X plus minus 3 akar 1 ditambah 4 Y sama dengan 2X plus minus 3 akar 5. Jadi persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 dengan gradien 2 adalah Y sama dengan 2X plus 3 akar 5 dan Y sama dengan 2X min 3 akar 5. Karena di sini ada plus minus sehingga ada dua persamaan garis singgung lingkaran. Soal nomor 21. Berikut ini mana yang bukan pernyataan? 1. Semua bilangan prima adalah bilangan real. 2. Jumlah titik sudut dalam suatu kubus adalah 8. 3. Jumlah hari pada bulan Maret adalah 31. 4. Jika 3X sama dengan 9 maka X sama dengan 3. 5. Ridwan adalah pemimpin yang bijaksana. Nah, kita ingat bahwa pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu dapat ditentukan nilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus keduanya. Coba kita analisis yang pernyataan bagian pertama. Kalimat bagian pertama, semua bilangan prima adalah bilangan real. Pernyataan yang bernilai benar ya, bahwa semua bilangan prima adalah bilangan real. Kalimat kedua, jumlah titik dalam suatu jumlah titik sudut dalam suatu kubus adalah 8. Ini juga pernyataan yang bernilai benar. Kemudian kalimat ketiga, jumlah hari pada bulan Maret adalah 31. Pernyataan yang bernilai benar. Dan yang keempat, jika 3X sama dengan 9 maka X sama dengan 3, juga merupakan pernyataan yang bernilai benar ya, karena kalau kita substitusikan X sama dengan 3 dikali 3 hasilnya 9. Oke, sekarang kalimat nomor 5, Ridwan adalah pemimpin yang bijaksana. Nah, ini merupakan kalimat terbuka ya. Soal nomor 22, negasi dari pernyataan jika Jenny adalah siswa yang pintar maka ia memiliki hobi membaca adalah. Nah, negasi ini merupakan implikasi ya. Jadi negasi dari
jika P maka Q adalah P dan negasi Q. Nah, P-nya yang mana? Jenny adalah siswa yang pintar, ini adalah P, dan Q sama dengan ia memiliki hobi membaca. Jadi negasinya adalah P dan negasi Q. Jenny adalah siswa yang pintar dan ia tidak memiliki hobi membaca. Nomor 23, inverse dari pernyataan jika harga beras naik maka harga bahan bakar minyak naik adalah. Nomor 23, suatu implikasi jika P maka Q maka inversenya adalah jika negasi P maka negasi Q. Nah, P-nya adalah harga beras naik, berarti negasi P harga beras tidak naik. Q harga bahan bakar naik, berarti negasi Q harga bahan bakar tidak naik. Sehingga inversenya adalah jika harga beras tidak naik maka harga bahan bakar minyak tidak naik. Nomor 24, nilai kebenaran dari pernyataan implikasi jika P jika dan hanya jika Q adalah. Nah, ini tabel kebenaran implikasi. Anak-anak bisa mempelajari tabel kebenaran yang lain ya, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, untuk tabel kebenaran biimplikasi nilai kebenarannya adalah benar, salah, salah, benar. Nomor 25, diketahui P1 semua penderita penyakit gula tidak boleh banyak makan tepung-tepungan, dan P2 nenek penderita penyakit gula. Kesimpulan yang diperoleh dari kedua premis itu adalah semua penderita penyakit gula tidak boleh makan tepung-tepungan. Berarti semua, karena nenek ini menderita penyakit gula, berarti termasuk P1. Kesimpulannya nenek tidak boleh banyak makan tepung-tepungan. Demikian pembahasan soal dari nomor 11 sampai dengan 25. Selamat belajar, semoga memperoleh hasil yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.